Izinkan saya untuk memimpin proses diskusi malam hari ini seru banget. Saya ucapkan selamat datang kepada teman-teman mahasiswa dari beberapa kampus yang ada di Jogja maupun di Jawa Tengah. Begitu juga dengan teman-teman dosen dari beberapa universitas, ya, Civitas Akademika, dan kemudian teman-teman praktisi periklanan dari berbagai agensi dan dari berbagai daerah juga karena P3I ini ada di beberapa provinsi. Dan malam hari ini saya yakin banyak juga teman-teman dari agensi iklan, agensi advertising yang pengen sekali belajar melanjutkan ya knowledge-nya dari yang sudah ikut pertama. Pertama kemarin kita sudah belajar tentang model bisnis agency, lalu yang kedua kita juga sudah belajar tentang data driven strategy. Materinya keren-keren. Malam hari ini nggak kalah seru, teman-teman. Nggak kalah seru, kenapa? Karena kalau saya bilangnya ini jantungnya bisnis. Ya, you kreatif tapi nggak bisa client service, kliennya pindah. Ya, you kreatif, you keren, tapi kalau tidak bisa mengelola permintaan klien, adanya timnya jadi tipes. Kenapa? Karena kliennya minta macam-macam, kita tidak bisa ngelola permintaannya. Saya ucapkan sebelumnya terima kasih untuk seluruh sponsor acara ini, yaitu Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia, kemudian dari teman-teman Parekraf tentunya, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, lalu dari Google yang senantiasa juga memberikan kita support dan tentunya di beberapa kesempatan ke depan akan memberikan kita materi-materi tambahan juga terkait dengan digital. Nah, malam hari ini kita akan ngebahas tentang account management dan seperti saya bilang tadi, ini keren banget karena baru 6 kok. Bisa dikatakan ya, cek suara saya sudah terdengar lagi teman-teman. Tadi saya sempat di mute. Sudah. Aman ya? Baik. Nah, malam hari ini yang akan berbagi dengan kita dengan nama lengkap Stephanie Putri Fajar, tapi kita panggil Kak Putri ya, karena kita di sini kayaknya seumuran gitu ya, dan masih muda banget. Kak Putri ini Business Director di Alpha Orange. Malam hari ini beliau akan share ke kita account management dan client servicing. Nanti teman-teman siapkan saja pertanyaannya. Bagi yang punya pertanyaan, nanti kita kasih kesempatan untuk raise hand dan tanyakan di kolom komentar. Jadi jangan ragu-ragu untuk bertanya ya. Termasuk mungkin yang mau curhat boleh ya. Klien saya udah 2 tahun di saya nih, kok tiba-tiba pindah ya, waktu AE-nya pindah, aduh pusing gitu ya. Revenue pindah semua ya. Tapi jangan curhat banget ya malam ini ya. Oke. Teman-teman, khususnya yang dari kampus, ini kesempatan untuk teman-teman belajar bagaimana mengelola bisnis agency. Salah satunya materinya seperti saya katakan tadi adalah vitalnya, ya, jantungnya bisnis di agency, salah satunya ada di sini. Nah, tanpa berlama-lama, saya akan memberikan kesempatan present dan kita pengen sekali belajar dari Kak Putri malam hari ini, Business Director Alpha. Waktu dan tempat saya persilakan. Silakan Kak Putri. Terima kasih Mas Rizal. Build up-nya agak ini ya, agak membuat sedikit pressure ya, karena sangat jantung dari bisnis agency. Mungkin kalau saya boleh bilang benar, tapi mungkin agak sedikit bias gitu ya. Selamat malam teman-teman semua yang udah hadir, salam kenal. Mungkin saya mulai share screen-nya aja dulu ya, karena tadi juga udah dimulai sama Mas Rizal. Oke, udah kelihatan kan ya? Oke, mungkin bisa langsung aku mulai aja. Hari ini aku mau sharing sedikit gitu ya tentang account management and client servicing. Kalau tadi quoting Mas Rizal, the very heart of the agency business gitu. Mungkin kita akan sedikit banyak membahas kenapa sih itu bisa disebut begitu sebenarnya.
Deck ini atau sharing session ini aku namain The Client Whisper gitu ya. Mungkin hopefully dengan sharing ini gitu kita bisa sama-sama belajar gimana sih kayak how to tame your client gitu in terms of dari perspektif account management gitu, turning chaos into charm. Karena mungkin teman-teman yang udah belajar tentang account management gitu ya, atau mungkin malah sudah berkecimpung di dunia agency dan kebetulan ada di tim account management, mungkin bisa membayangkan atau malah udah merasakan sendiri bagaimana chaoticnya dunia agency, specifically dunia account management gitu ya, being the garda terdepan both keluar maupun ke dalam gitu. Jadi benar-benar terhimpit tuh di antara dua tekanan gitu ya. Mungkin sedikit perkenalan aja gitu ya. Tadi udah diintroduce juga gitu. Nama saya Putri, lebih akrab dipanggil Kak Put sama anak-anak di kantor. Saya udah ada di dunia marketing itu dari 2010. Dulu mulai di print media atau publishing gitu ya, kemudian sempat di event juga, sempat pindah ke ATL agency juga sebelum pindah ke digital, dan actually di digital itu pertama kali masuk di dunia account management gitu. Saat ini saya adalah seorang business director di Alpha, more specifically saya nge-lead account tim di all range dan all round. Kalau misalnya teman-teman familiar dengan dua nama itu gitu ya, role utama saya sendiri sebenarnya to make sure operation bisnis kita itu berjalan dengan sebenarnya 3 pilar utama sih, which is profitable itu for sure from business perspective, sustainable from business perspective, dan juga operational perspective, dan juga yang mungkin kita suka lupa enjoyable gitu, karena this is a people business gitu ya. Specifically kalau di dalam konteks Alpha dan all range dan all round, kita nggak punya any specific product seperti software atau yang lainnya gitu ya. Jadi our business is truly about nurturing people gitu. Jadi when people don't enjoy what they do, they don't create good outputs lah gitu, and in turn the business will not achieve good outcomes. Ini sedikit shameless plug gitu ya, dan juga untuk bisa menggambarkan ke teman-teman. Jadi Alpha itu is actually part of Future Creative Network juga. Jadi mungkin ada beberapa nama di screen yang teman-teman lihat yang mungkin familiar gitu ya sama teman-teman, atau mungkin ada beberapa teman-teman yang juga pernah jadi part of the ecosystem juga gitu ya. Jadi Alpha sendiri sebenarnya dibentuk oleh All Range dan FCN gitu untuk menjadi digital powerhouse gitu ya di Indonesia. Di dalam Alpha sendiri ada beberapa digital agency seperti All Range dan All Round, juga ada Froyo, Maleo. Kita juga membangun digital ecosystem untuk mensupport kreatif dan digital agency yang ada di networknya gitu. Mungkin langsung masuk aja kali ya, balik lagi ke poin utama tadi gitu. Dulu waktu pertama kali jadi account, honestly itu bukan role yang menarik buat saya sendiri gitu ya, karena background juga nggak pernah jadi account sebelumnya gitu. Tapi setelah mungkin 8 tahunan lebih lah ya, udah 8 tahun lebih menjadi account gitu, sampai sekarang akhirnya lead the business team, saya udah jatuh cinta lah sama dunia ini gitu. Sebenarnya yang sangat menarik adalah karena setiap hari itu nggak pernah ada yang sama gitu. Ibaratnya ada-ada aja. Ada-ada ajanya belum tentu selalu menyenangkan, definitely nggak selalu menyenangkan, tapi juga nggak selalu menyebalkan gitu. Setiap harinya berbeda, dan yang menurut saya sangat menarik gitu ya di account management world adalah semua part of the account team itu punya power untuk membuat setiap hari berbeda gitu. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita ngomongin account management, saya sendiri kalau ditanya bisa nggak sih di-define account management itu apa gitu ya, agak sulit gitu karena terlalu besar scope-nya untuk bisa dimasukkan ke dalam 1-2 kalimat sebagai penjelasan gitu ya. Cuma mungkin 3 hal yang saya coba tulisin ini tuh
hal yang especially di tahun-tahun pertama menjadi account gitu ya, account handler, itu paling sering saya dengar gitu ya, bahwa account handler itu adalah gatekeeper gitu ya antara klien dengan tim internal gitu. Kemudian terutama waktu masih junior nih ya, jadi account itu jangan cuma jadi messenger gitu. Kemudian yang paling klasik yang mungkin teman-teman juga udah sering dengar, bahwa seorang account handler adalah perpanjangan tangan gitu dari agency dan klien gitu. Jadi sebenarnya hari ini yang coba pengen aku bahas adalah apa sih sebenarnya task dari seorang account handler atau titles yang atau function yang ada di dalam account management team. Ini aku coba breakdown menjadi dua sebenarnya. Jadi account management sendiri kan scope-nya cukup luas ya gitu. Jadi beda-beda agency punya structure yang berbeda-beda gitu. Tapi kalau misalnya kita mau secara general ngomongin, apabila agensinya itu cukup hybrid gitu ya dalam menstructure function-function yang ada di dalam, account management itu ada part di mana dia menghandle project management juga. Jadi responsibility-nya tuh mulai dari mengatur timeline-nya, kemudian memanage resource-nya, kemudian nge-build cost estimate-nya, memake sure budgetnya itu terkontrol sesuai dengan rencana, sampai ke delivery-nya. Itu part of the project management side of account management. Tapi kalau misalnya kita ngomongin the pure account management tuh sebenarnya apa sih? Itu sebenarnya tentang developing client relationship, kemudian jadi ini lebih ke business side-nya ya, growing the account gitu ya, supaya kliennya bisa beli service lebih banyak atau service yang berbeda sehingga account-nya itu lebih berkembang under management account handler tersebut. Dan of course kita kan nggak bisa ya cuma kayak oh jualan kliennya beli gitu, nggak, tapi pasti menjual service yang lebih banyak atau lebih beragam terhadap sebuah klien atau seorang klien itu pasti lewat ide-ide baru dengan pemikiran-pemikiran yang lebih fresh gitu tentunya. Ngomongin roles yang berbeda-beda tadi, kayak aku bilang setiap hari itu selalu berbeda gitu ya. Dan of course sebagai seorang account handler tidak bisa menjadi orang yang sama terus gitu ya. Setiap hari menghadapi situasi yang berbeda-beda, klien yang berbeda-beda, tim member yang berbeda-beda gitu. Jadi ada 4 sebenarnya role yang mungkin pretty much every day akan perlu diperankan oleh seorang account handler gitu. Yang pertama, yang paling dasar adalah the translator gitu. Kenapa translator? Karena account itu should be equipped to communicate keluar dan ke dalam gitu. Sehingga it's not only about bringing the message across gitu ya, tapi juga kadang-kadang tuh contoh yang paling sederhana gitu ya, nggak semua feedback dari klien itu bisa langsung kita terima mentah-mentah atau tim terima mentah-mentah gitu, karena mungkin punya bahasa yang berbeda gitu. Atau kadang klien memberikan feedback tuh yang sangat apa ya, sangat halu gitu mungkin, atau kayak ngawang gitu. Jadi itu adalah tugas account-nya untuk oke, ini ada feedback yang nggak jelas atau ada komen yang nggak jelas, gue perlu mencari tahu nih gitu loh, root of the problemnya apa, isunya apa gitu. Dan bukan cuma itu aja, tapi bagaimana gue bisa meng-approach kliennya dan gue bisa meng-approach juga ke tim gue untuk mendeliver informasi atau message ini gitu. Kemudian yang kedua itu jadi mediator gitu. Nah mediator ini jangan cuma dilihat jadi oh oke, gue harus jadi middleman atau jadi penghubung gitu ya di antara 2 atau 3 pihak yang berbeda gitu. Tapi sebenarnya core-nya adalah tentang gimana sih bisa membalance itu semua gitu. Karena again not every day is a good day gitu ya. Jadi kadang misalnya lagi trafficnya lagi tinggi gitu atau temperaturnya lagi agak sedikit panas antara tim internal dengan klien, atau mungkin di tim internalnya pun dengan satu dengan yang lain tidak bisa reach agreement misalnya gitu ya. Bagaimana sih kita bisa menemukan balance itu supaya semua orang tuh bisa tetap punya
atmosfer yang kondusif untuk bekerja sama gitu ya, tapi kita juga bisa punya communication yang open dan honest dengan satu sama lain gitu. Kemudian yang berikutnya the smiley face gitu ya, karena menjadi seorang account penting untuk tidak membiarkan emosi itu get the better of you gitu. Kadang-kadang, bukan kadang-kadang, malah seringkali gitu ya, in the process gitu, especially kalau ini adalah berhubungan dengan kreatif. Kreatif itu sangat subjektif gitu ya. Jadi even di dalam satu tim seringkali terjadi perbedaan pendapat, perbedaan pemikiran gitu ya. Padahal kita semua menuju visi yang sama loh seharusnya as one team gitu. Jadi penting untuk bisa apa ya, make sure bahwa everyone is kept in a positive mindset gitu. Kadang-kadang juga sebagai account ya akan harus tahu kapan kita harus push, kapan kita harus let go gitu ya. Bahkan juga ada hal-hal yang mungkin membingungkan gitu buat account-nya gitu. Cuma throughout the process itu ya harus bisa tetap keep everyone in a sane situation gitu. Karena the work itself is already crazy gitu ya. Yang terakhir yang tidak bisa dipungkiri gitu ya, role yang harus dimainkan adalah samsaknya lah gitu, samsaknya tim maupun samsaknya klien. Tapi ini bukan berarti kayak berarti jadi account itu harus terima-terima aja ya kalau ditekan klien atau ditekan internal. Enggak, cuma tidak bisa dipungkiri bahwa karena mau kemana lagi klien akan mengadu gitu kasar ya. Mau kemana lagi tim akan bertanya kalau enggak ke account-nya gitu. Jadi especially when things get hard gitu ya, atau things go wrong gitu, penting untuk seorang account menyadari bahwa dia harus punya ownership of problem tersebut gitu, bahwa regardless of ini salah siapapun gitu ya, atau loophole-nya sebenarnya bukan di gue gitu ya, it's important bahwa kita tahu impact ini tuh adalah hasil dari teamwork gitu loh. Jadi ya memang sometimes or maybe kayak oftentimes you have to take one for the team lah gitu. Dan kalau misalnya kita bisa dan membiasakan diri lah, bukan terbiasa ya, membiasakan diri melakukan itu, kita akan terbiasa untuk langsung driven untuk get the action plan tuh apa saat ada problem gitu. Dan itu yang harusnya bisa sharpen skill kita sebagai seorang account handler. Berdasarkan pengalaman saya sendiri gitu ya, dan dari banyak hal yang saya coba pelajari, sebenarnya account management itu is about two things. It's about people dan it's about proses gitu. People karena tadi mungkin saya udah mention ya sebelumnya ya, in this business gitu ya, in agency business, kreatif, digital, KOL management, pokoknya di agency business itu it's a people business gitu. You deal with people a lot gitu. Sehingga when you deal with people, kita nggak bisa kayak telepati gitu ya. Sometimes tuh things go wrong saat you know what you're doing, tapi kita secara telepathically expect orang tuh akan ngerti gitu apa yang ada di kepala kita tanpa kita komunikasikan dengan baik gitu. Dan it's about proses karena you don't do things alone gitu ya. Kalau agency nggak ada account-nya, nggak akan bisa jalan. Tapi kalau agency nggak ada tim lain selain account-nya juga tidak ada yang bisa dijual gitu. Jadi the sense of teamwork itu penting, tapi not only in the spirit of we do this together, enggak, tapi everyone has their role dan kita harus punya flow dan proses yang baik, yang konsisten untuk bisa achieve sesuatu yang bagus gitu. Karena it's not only about the output ya. Good output is of course great. Kita pasti selalu mau achieve output yang bagus gitu. Tapi kalau outputnya bagus tapi semua prosesnya menyakitkan gitu ya throughout the process, mungkin kita bisa achieve salesnya, tapi mungkin we lose people in between the process gitu loh. Which is itu sesuatu yang ya tidak diinginkan dong gitu, especially untuk leaders atau agency owners-nya gitu ya.
Oke, jadi tadi aku udah mention soal roles dan pilar tentang people dan proses. Ini aku pengen coba share 6 deadly skills gitu ya, buat teman-teman yang mungkin bisa jadi food for thoughts lah ya, saat misalnya nanti tertarik untuk jadi seorang account handler gitu ya, atau masuk ke account management gitu, atau mungkin teman-teman yang juga udah mulai gitu di account management, hopefully bisa membantu gitu. 6 deadly skills ini tuh sebenarnya aku udah coba urutin dari mungkin yang paling relevan dari junior ke level seniornya gitu ya. Yang pertama itu skill as a technician gitu ya. Technician ini meaning seorang account, it's the very basic of being an account handler ya. Memang kita harus tahu secara teknis service apa sih yang dijual oleh agensi tempat kita bekerja gitu loh. Jadi kadang kan orang kayak, oh account itu yang penting adalah soft skill-nya. Iya, soft skill-nya of course penting gitu, tapi hard skill-nya juga penting gitu. Dan hard skill seorang account itu adalah benar-benar bagaimana dia mengetahui dan memahami apa sih yang kita deliver ke klien, service apa sih gitu loh. Siapa sih yang terlibat di dalam setiap point of process untuk mengenerate sebuah output, berapa lama sih itu diperlukan gitu. Let's say misalnya kita membuat sebuah landing page gitu ya untuk campaign-nya klien gitu. Mungkin being klien dia nggak tahu secara teknis dan dia nanya, kalian bisa nggak melakukan ini dalam 3 hari gitu. Dan account-nya mungkin kayak, bisa Mbak atau bisa Mas gitu. Tanpa dia mengetahui sebenarnya the complexity di belakang itu dan berapa orang yang harus terlibat, dan semua orang ini mungkin nggak punya waktu availability yang sama untuk bisa duduk bareng dan mengerjakan ini. Jadi hal-hal kayak gitu. So when you onboard an account team gitu ya, baru join satu agency, masuk di account-nya, one of the very first things yang harus kalian tanyakan kepada senior atau manajernya atau account directornya adalah, ada nggak sih case study sebelumnya yang gue bisa pelajarin untuk gue bisa lebih tahu apa sih sebenarnya yang kita jual, campaign-campaign apa sih yang pernah kita lakukan, project seperti apa, outcome-nya gimana, kita mempropose dan akhirnya itu approve, itu tuh untuk nge-solve problem apa gitu loh. Jadi emang tahu dari segi teknisnya gitu. Kadang orang tuh di account gitu ya, saya sering temuin, oh itu nanti aja gitu. Tapi kalau menurut saya itu benar-benar salah satu hal yang paling pertama yang harus dipelajarin. Otherwise, gimana kita bisa expect untuk seorang account handler ini manage timeline saat dia even nggak tahu mengerjakan sesuatu itu butuh berapa lama gitu loh. Kemudian yang kedua itu sebagai konduktor gitu. Konduktor nih kayak kalau di orkestra gitu ya. Orkestra itu kan banyak banget instrumennya gitu ya. Dan kalau mereka berdiri sendiri-sendiri ya bagus aja. Tapi saat berdiri bersama, saat bermain bersama itu akan jauh lebih bagus dan jauh lebih megah gitu. Tapi kalau nggak ada yang mengkondak, ya semua akan memainkan lagu yang berbeda dengan tempo yang berbeda-beda di saat yang berbeda-beda juga gitu. Jadi role conductor ini tuh sangat penting even when it's at a junior level gitu ya. Let's say misalnya kayak junior AE atau AE gitu ya. Karena account itu kayak tadi aku udah mention menjadi mediator gitu ya, sehingga benar-benar gimana bisa mengkondak sekian banyak orang, mau dari internal maupun eksternal gitu ya, dan gimana supaya semua orang bisa align gitu. Jadi ya balik lagi ke tadi, udah tahu teknisnya, jadinya tuh kita tahu, oke, ada task seperti apa dikerjakan oleh siapa, kapan itu harus dikerjakan, berapa lama, dan bagaimana gue mengkomunikasikan itu ke orang-orang tersebut gitu. Contoh misalnya gitu ya, saat seorang AE ngomong ke desainer dengan AE ngomong ke art director, kita harus tahu nih, walaupun subjeknya sama gitu ya, tapi feedback seperti apa yang gue discuss dengan art director
Dan apa poin diskusi gue saat gue ngomong dengan account director dibandingkan dengan misalnya gue langsung diskusi sama seorang graphic designer gitu. Nah, kenapa sih ini penting gitu ya untuk bisa punya skill of a conductor? Karena ultimately memang sebagai account gitu ya, kita harus bisa lead timnya gitu. Jadi bukan leading itu bukan in a sense of secara hierarki. Gimana mungkin gue seorang AE bisa nge-lead creative director gitu. Tapi ya mungkin karena semuanya itu bermula di account-nya dan akan berakhir di account-nya sebelum kita deliver gitu. Jadi dari junior itu memang benar-benar build skill untuk bisa mengkondak, berani mengkondak dan nggak sungkan untuk nge-lead everyone in the team gitu. Kemudian yang berikutnya itu relator gitu ya. Relator itu the ability to relate to other people gitu. To your client and to your coworkers juga gitu. Ini udah mulai cukup sulit karena it takes practice juga ya gitu. Dan kadang-kadang kan ada, aduh gue orangnya agak introvert atau misalnya, aduh gue orangnya nggak peres gitu ya. Sebenarnya peres itu bukan sebuah skill yang harus dipunyai oleh seorang account sih sebenarnya gitu. Karena peres itu kan ya tergantung personality orang-orang gitu ya. Tapi sebenarnya tuh it's about gimana kita bisa menjalin relasi sih sama klien dan sama tim internal atau sama eksternal tim members juga yang lainnya. Misalnya kita partneran dengan agensi lain atau kita misalnya handle KOL, jadi kita harus tektokan dengan tim KOL-nya gitu. Jadi it's about how we can build the relations, dan relations itu tidak akan bisa dibangun kalau tidak ada something to relate to gitu. Jadi emang harus belajar mengenali orang, the people that we work with gitu. Jadi kliennya kenalin mereka, bukan cuma kenal basa-basi gitu ya, tapi memang actually try to know the business of your client gitu. Dia KPI-nya apa sih? Beyond KPI yang tertulis di briefnya ya gitu. Jadi klien kita itu kan mungkin bisa seorang, bisa dua orang di dalam satu brand, atau ya kalau di sini ada yang satu brand itu kliennya berdelapan karena memegang produk yang berbeda-beda gitu. Tapi untuk membangun relasi itu memang harus bisa, oke, bukan cuma ngejalin itu secara formal ya, tapi informal juga harus diperhatiin gitu loh. Follow di sosial media gitu, itu sebuah hal simple yang banyak ya, tim saya sendiri di sini pun itu sesuatu yang kadang buat mereka agak, ih tapi aneh nggak sih kalau gue tiba-tiba follow Instagramnya gitu. Ya enggak gitu, maksudnya sekarang orang ngapain punya Instagram kalau bukan buat follow-followan gitu, ngapain punya sosial media kalau bukan buat bersosialisasi gitu ya. Jadi nggak usah langsung kita ngerasa tuh itu sesuatu yang aneh. Kenapa sih sebenarnya? Karena dengan kita bisa tahu dia lebih mendalam, jadi kita tuh juga bisa relate dengan, oh kenapa ya klien ini tuh selalu react ke feedback, ke proposal kita tuh seperti ini. Kenapa ya klien yang ini kalau gue coba approach dengan cara seperti ini, dia kok kurang bisa menerima dengan baik ya gitu. Karena sometimes itu nggak bisa sesuatu yang it's not written on the brief definitely, dan itu nggak bisa sesuatu yang kita tanyakan gitu. Contoh misalnya contoh simple gitu ya. Dulu salah satu klien pertama saya itu dia kalau udah di atas jam 5 sore nggak ada yang dibuka, WhatsApp-nya nggak dibuka, di telepon nggak diangkat gitu. Meanwhile saya sebagai account, ya gimana kan gue butuh feedback, gue butuh approval, dan semua timnya tuh nungguin gitu. Ternyata sesimpel dia memang tipikal orang yang gue setelah jam 5 gue nggak bekerja gitu. Dan kalau misalnya itu sesuatu yang kayak ngejarin konten untuk naik besok gitu, dia menurut dia nggak apa-apa kalau konten itu nggak naik besok gitu. Tapi that same thinking belum tentu works dengan klien lain. Ada juga klien yang ya gimana pun juga we stick to the timeline, even if
you send me the preview midnight, tetap akan gue approve atau tetap akan gue lihat gitu. Nah, untuk bisa tahu di situ tuh harus emang kita mengenali mereka gitu loh, kayak oh ternyata background dia tuh seperti ini ya, oh mungkin emang dia sudah berkeluarga mungkin misalnya salah satunya gitu. Jadi banyak sebenarnya hal-hal yang mungkin dalam tanda kutip di luar, bukan di luar lah ya, tapi mungkin tidak tertulis gitu di roles and responsibility of an account handler gitu. Tapi intinya adalah dengan bisa relate, kita pasti bisa build relationship, dan akhirnya tuh kita bisa lebih menjadi tempat mereka bercerita, dan saat kita bisa menjadi pendengar yang baik tuh kita bisa lebih understand mereka. Nah, key-nya adalah sebenarnya especially with client ya, the more we understand their world gitu ya, the more we can help them gitu. Karena kita nggak bisa expect klien kita tuh langsung baru kenal gitu kan, appointed nih menang pitching gitu ya. Terus sebulan 2 bulan kita expect tanpa extra effort kita akan jadi bestie gitu ya, itu agak sedikit naif gitu ya. Tapi juga kalau kita paksain nih gitu, cuma dengan basa-basi dan peres-peresan gitu ya istilahnya, ya berdasarkan pengalaman saya sendiri sih it's not going to work gitu loh, karena get the things right dulu itu yang paling utama, and then baru kita bisa do the extra miles untuk bangun relationship-nya. Nah, masuk ke sini sebenarnya ini mungkin udah untuk yang lebih middle atau senior level account gitu ya, karena berdasarkan pengalaman aku sendiri, semakin senior di account management gitu ya, roles dan responsibility kita itu lebih more and more is revolved around commercial gitu, commercial perspective. Bukan berarti kalau udah makin account director tuh kerjaannya cuma kayak bikin quote-nya atau apa, bukan ya, tapi harus bisa mikir in higher level tentang klien ini stay setahun nih misalnya sama kita gitu, atau let's say 3 bulan nih kita jalan bareng kliennya bikin satu project. What can we do untuk bisa extend itu tuh ke 3 bulan lagi gitu misalnya, atau gimana supaya 3 bulan pertama ini menjadi 6 bulan berikutnya gitu. Dan itu nggak bisa cuma tentang nawarin atau present credentials gitu, oh kita bisa loh bikin ini bikin itu gitu. Kenapa nggak bisa cuma seperti itu? Karena ya kita harus tahu bisnis kliennya itu seperti apa sih gitu loh. Jadi really spend some time researching on your client's business gitu loh. Produk mereka seperti apa sih? Consumers mereka tuh yang mereka targetin seperti apa dan behaviornya kayak apa. Contoh misalnya ada sebuah brand yang mungkin brand lokal, mungkin masih small to medium business gitu ya. Dan brandnya ini ternyata tuh kayaknya menarik banget untuk bisa kita targetin ke segmen yang cukup niche tapi bisa reachable gitu. Misalnya anak-anak muda yang banyak bikin konten di TikTok misalnya gitu. Dulu mungkin 2 tahun 3 tahun lalu TikTok belum seperti sekarang gitu, tapi in a short span of time tuh mereka bisa jadi platform baru yang sekarang semua klien itu mau punya TikTok, dan mereka ya bener-bener sama agency harus tektokan tuh gimana ya kita masuk ke TikToknya biar sesuai dengan brand kita tapi juga bisa nyasar audiensnya. Jadi itu tuh yang benar-benar perlu dipahamin gitu tentang consumersnya mereka, behaviorsnya seperti apa. Seorang account juga penting untuk tahu competitors kliennya gitu loh. Jadi you can't tell me that you understand your client tanpa understanding kompetitor mereka siapa. Karena ultimately kalau misalnya kita bilang my boss is the client gitu ya, nah, bosnya klien tuh adalah konsumennya gitu. Jadi saat konsumennya stop buying ya the business juga akan suffer gitu. Jadi ultimately kita harus tahu audiensnya siapa dan siapa kompetitornya kita dalam meaning kliennya kita gitu ya, di industri itu. Jadi learn about the competitors dan learn about the industry juga gitu. Misalnya
kalian pegang klien di industri beauty gitu ya, atau personal care gitu, skincare gitu. Oh, seperti apa sih sekarang industri skincare gitu? Brand-brand skincare tuh lagi seperti apa komunikasinya? Lagi bikin campaign-campaign seperti apa? Has it changed the market gitu? Or is there anything changing in the market gitu? Jadi kalau kita terbiasa untuk punya analytical thinking seperti itu gitu ya, jadinya kita tuh juga bisa lebih lebih berdiskusi dengan klien on a more strategic level gitu loh. Dan itu yang akan membantu untuk kita bisa build stronger relationship dengan kliennya gitu loh. Jadi supaya klien tuh nggak merasa oh ini account handler ini tuh cuma apa ya menservis only berdasarkan atau only hanya sesuai dengan scope of work-nya dia gitu loh. Tapi ternyata this account handler or account manager gitu ya can think beyond that gitu loh. Dan bisa berdiskusi dengan gue sebagai klien di level itu gitu. Yang kelima sebagai consultant gitu ya buat klien gitu. Proaktif itu tuh sangat-sangat penting sebagai seorang account, especially kalau misalnya ini udah lebih senior gitu ya, account manager, account director, atau senior account manager gitu. Karena it has to do with the business juga gitu. Tentang gimana sih kita bisa grow saat when we get the client gitu ya, and then gimana kita bisa nge-grow bisnis ini bersama kliennya dengan lebih baik gitu. Tapi proposing sesuatu ke klien untuk yang akan menghasilkan new business buat kita atau better business buat kita itu nggak cuma sekedar nawarin servisnya doang gitu, tapi juga gimana sih kita bisa apa ya mengidentify gitu loh kebutuhannya kliennya seperti apa gitu, atau opportunities yang benar-benar align dengan itu tadi, situasi bisnisnya klien seperti apa, situasi marketnya seperti apa gitu, sehingga apa ya saat kita mempropose atau when we try to make a sale gitu ya to the client, itu memang bisa lebih tepat gitu ke sasarannya, sehingga mereka juga lebih bisa yakin oh oke, you get where we're going gitu. Jadi bukan cuma sekedar oh kita bisa bikin ini, bisa bikin itu dan menarik, karena ultimately ya apa yang kita tawarkan harus bisa membantu klien menjawab bisnis problemnya dia gitu. Sering saya ngomong gitu ya ke tim, ke kreatif, ke strategi gitu ya. Kita itu membantu klien jualan, essentially sebenarnya itu gitu. Jadi it's beyond bikin konten yang bagus, bikin konten yang lucu. Of course that's important gitu ya. If that's what the brand wants to communicate, tapi ultimately gimana kita bisa membawa brand ini dengan produknya lebih dekat dengan target marketnya. Sebenarnya essentially itu yang kita lakukan. Nah, finally gitu ya, ini mungkin juga masih work in progress buat saya sendiri gitu. Ini bagaimana punya skill atau ability untuk bisa looking more into the future gitu loh. Kita punya thinking yang lebih long term buat kita dengan klien kita. Nah, ini mungkin sesuatu yang mungkin banyak juga account-account yang udah senior juga suka lupa lakukan, karena for a fact ini sendiri terjadi di tim yang saya lead gitu ya. Kadang kita lupa untuk saking sibuknya ngerjain project gitu ya, saking sibuknya deliverables, kita lupa bahwa relationship itu harus bukan cuma harus dibangun tapi juga harus dibina lah ya gitu. Dan kadang kita lupa untuk nanyain, oh oke, gimana klien, how do you feel about how this partnership has been going gitu loh. Kadang itu nggak pernah kita agendakan untuk kita tanya gitu. Dan apakah ada concern gitu dari dia gitu. Kenapa ini penting untuk dilakukan?
supaya klien juga tahu bahwa oh we are thinking about this loh gitu loh. Dan saat ini juga sesuatu yang kita pikirkan, ya kita juga dengan serius mau memikirkan oh bagaimana nih moving forward untuk bisa improve areas of concern yang klien miliki. Dan mungkin ini it goes both ways ya. Jadi kita pun juga bisa mengkomunikasikan ke klien gitu. Gue punya beberapa concern juga loh tentang bagaimana kita udah bekerja sama di beberapa waktu selama ini gitu loh. Dan kemudian mungkin di level ini juga kita bisa menggali insights gitu ya dari klien ya tentang gimana sih positioning business position dari klien sekarang di market gitu loh, dan apakah ada insight-insight lain yang klien bisa dan mau share ke kita gitu. Dan dari dengan ini tuh kita mencoba membangun apa ya persepsi di klien bahwa oh ternyata my agency is also thinking forward into the future juga gitu loh, bukan cuma sekarang gitu. Dan di level ini juga kita bisa discuss opportunities tadi yang of course harus juga align dengan bisnis problemnya klien, goals yang klien mau achieve gitu ya, challenges yang lagi mereka hadapi gitu. Nah, yang harus didiskus tuh bukan opportunity untuk kita bisa produksi ini lagi nggak, atau kita bisa bikin campaign ini nggak, tapi tetap harus dimulai dari apa yang changing gitu loh di marketnya, apakah consumersnya lagi onboarding tren baru nih gitu, apakah ada platform baru kayak kemarin waktu Threads keluar gitu ya, semua meme di social media adalah tentang bagaimana anak-anak yang kerja di agency sekarang akan punya scope of work baru gitu. Dan mungkin account teamnya juga mikir, oh ini adalah scope of work yang bisa gue jual nih ke klien gitu. Tapi beyond that adalah mungkin lihat dulu gitu loh, oh orang di Threads tuh ngapain, bagaimana ini bisa, apakah ini relevan apabila kita tawarkan ke kliennya. Jadi hal-hal seperti itu yang ultimately semua account as you climb up the rank in account management team juga harus di develop gitu. Nah, selain skill tadi mungkin ada 3 hal ya, karena honestly kalau saya bikin deck ini, bikin sharing session ini tuh agak bingung saat misalnya saya mau terlalu teknis, takutnya nanti setiap agency akan berbeda dan mungkin teman-teman semua juga masih banyak yang belum terjun langsung gitu ya. Cuma kalau terlalu general juga nanti jadinya kayak kok kurang jelas gitu. Jadi mungkin ini yang mau saya share bisa relevan untuk keduanya. Kenapa? Karena ini hal yang menurut saya alami sendiri gitu ya. Jadi by experience menurut saya ini penting untuk diingat gitu ya, 3 hal ini, dan hopefully ini tuh relevan di semua level sebenarnya gitu. Oke, yang pertama prosesnya gitu ya. Jadi banyak orang yang mengira bahwa account management itu dimulai saat kliennya udah dimenangkan gitu. Menurut saya bukan salah ya itu gitu, tapi yang saya alami adalah account management itu dimulai benar-benar dari awal. Dari awal tuh saat kita masih prospecting kliennya gitu. Ini again different agencies, different business models akan punya flow yang berbeda-beda ya. Tapi misalnya kalau saya share dari pengalaman kita di digital agency gitu, biasanya flow klien datang itu saat klien misalnya request credentials gitu ya, and then kita present credentials-nya gitu. Credentials, portfolio kita, project apa yang udah pernah kita lakukan dengan klien yang mana, bagaimana outcome-nya gitu. Sebenarnya account management tuh udah dimulai dari situ gitu. Di beberapa agensi ini dilakukan oleh tim business development gitu. Tapi menurut saya ini adalah skill atau sesuatu yang perlu diperhatikan oleh semua orang yang tertarik atau sudah berkecimpung di dunia account management gitu ya.
Kenapa ini sangat penting? Karena dari awal itu bukan first impression, tapi bagaimana kita membawa proses ini dari awal, even sebelum pitching prosesnya dimulai, akan menentukan bagaimana relationship ini akan berlangsung ke depannya gitu. Jadi kita harus benar-benar membangun spirit of partnership itu dari awal. Spirit of partnership meaning relationship yang mau kita bangun itu adalah relationship yang seimbang gitu. Jadi saya selalu pesenin gitu ya ke tim member saya di sini gitu, dan ini hal yang selalu saya coba ingat adalah saat saya ketemu klien pertama kali, saya tidak mau memposisikan saya dan agency yang saya wakilkan sebagai supplier gitu loh. Supplier ini bukan apa ya, supplier ini makanya saya tanda kutipin, meaning saya nggak mau dilihat hanya sebagai entity yang bisa mensuplai sesuatu untuk kliennya gitu. Instead of partner yang bisa menjadi ya partnernya mereka yang level sama mereka dan bisa membantu mereka mengachieve sesuatu gitu. Kenapa? Karena kalau kita dilihat sebagai supplier, akhirnya yang terjadi adalah the point of differentiation yang kita punya itu adalah kalau kita bisa menawarkan harga yang lebih bagus dan servis yang lebih bagus gitu. Harga yang lebih murah tapi servisnya lebih bagus. Biasanya cuma di situ aja. Jadi benar-benar dari awal itu try to impress them dengan value apa nih yang bisa gue bawa ke klien sehingga even at higher prices misalnya kita tetap bisa terlihat lebih bagus daripada partner mereka yang sekarang gitu. Kemudian yang kedua, ini juga seringkali menjadi tidak dihiraukan gitu ya, atau dianggap tidak penting untuk dilakukan gitu. Padahal menurut saya ini sangat penting. Ini juga saya selalu lakukan gitu ya. Saat misalnya pitch-nya udah menang nih, kliennya udah on board gitu. Scope of work yang kita punya itu dengan klien harus clear gitu. Bukan cuma dengan antara kita dengan klien ya, tapi juga antara account management team dengan semua tim yang mengerjakan. Mungkin kita nggak perlu ajak semua orang yang meeting, tapi setiap head dari departemennya harus kita ajak duduk bareng untuk kalau di sini saya dan tim biasa menyebutnya bedah scope of work gitu. Jadi beneran kita bedah satu-satu scope of work yang akhirnya kita udah agree sama klien itu seperti apa. Dan itu juga yang kita lakukan ke klien gitu. Jadi benar-benar kita meeting untuk ayo kita run through lagi scope of work yang udah kita sama-sama agree tuh seperti ini ya gitu loh. Nah, karena kadang-kadang kalau ini nggak clear ya, account-nya yang kasihan, account-nya yang bingung. Apalagi kalau account yang menghandle klien tersebut bukan account yang ikutan pitching-nya. Nah, itu biasanya akan chaos tuh kalau ini nggak dilakukan gitu ya. Dan klien being klien, agency baru gitu kan, pengen kenal, terus apalagi kalau agency lamanya misalnya agak kurang gitu ya. Wah, bisa kali ini gue minta tolong ini, minta tolong itu gitu. Nah, kalau misalnya account-nya juga nggak aware gitu ya, dan mungkin account tuh ya being an account kayak, gue mau impress klien gue, I want to make my client happy gitu. Ya mereka akan mungkin ya udah oke gitu. Tapi jangan sampai lupa bahwa kalau ke klien gitu ya, the more we say yes gitu ya, atau when we say no gitu, they will expect us untuk say yes lagi gitu. Jadi kalau kita udah pernah iyain, terus ternyata kita nggak iyain lagi next time dia minta sesuatu, itu akan menjadi sesuatu yang aneh dan mengecewakan gitu loh. Jadi make sure even account yang paling junior pun di timnya harus tahu scope of work ini dengan sangat clear gitu. Jadi mana yang masuk di scope of work, mana yang nggak masuk, dan apa-apa aja yang menjadi list of deliverables-nya gitu, supaya menghindari terjadinya miskom. Karena seringkali miskom itu terjadi saat tidak clear scope of work-nya, tidak clear poin ketiga saya,
service level agreement-nya. Ini juga seringkali mungkin ini banyak teman-teman account yang suka curhat gitu ya satu sama lain tentang klien gue mau ini, klien gue mau itu gitu. Dan akhirnya jadi ya account-nya jadi terhimpit, sedangkan timnya nggak bisa, gue kepepet deadline apa segala macam gitu. Nah itu boundaries itu perlu, you have to put in good boundaries in place gitu. Jadi service level agreement-nya seperti apa sama kliennya gitu. Saat kita menjanjikan sesuatu yang akan kita deliver dalam 3 jam gitu ya. Ternyata dengan suatu keajaiban tertentu dalam 1 jam udah jadi nih gitu. Saya pribadi gitu ya, kalau ke tim saya akan membiasakan untuk jangan dikirimkan sebelum deadline yang emang udah kita agree gitu. So saat kita bisa menyelesaikan sesuatu on time is impressive enough gitu loh. As long as itu memang yang kita janjikan sama klien. Kalau kita bisa lebih cepat dari itu, ya tidak perlu dilakukan lebih cepat dari yang kita janjikan gitu loh. Kenapa? Karena setiap respons kita itu adalah preseden gitu ya buat klien gitu. Jadi kalau misalnya kita manage untuk bisa mendeliver sesuatu 2 jam lebih cepat dari yang kita janjikan, ya boleh aja gitu. Tapi make sure next time gitu ya, kita bisa melakukan itu lagi gitu. Jadi karena ya apa ya, boundaries itu tuh perlu ada. Balik lagi ke poin tadi tentang SOW clarity gitu ya. Jadi dari awal itu harus kita jelaskan gitu ya. We make clear to the client bahwa mana yang standar dan mana yang ekstra. Dalam artian di sini gini, kalau dalam case tadi gitu ya, ada deadline 3 jam, kita bisa finish dalam 1 jam gitu. Mau dikirim ya boleh gitu. Tapi make sure klien tahu bahwa this is an extra mile gitu loh. This is not the standard that we usually do gitu. Saat misalnya kita pengen kayak, ya udah deh kita bantuin kliennya sekali gitu. Nah, make sure dengan cara yang tepat gitu ya. The client knows bahwa this is an extra mile from you guys gitu. Otherwise, kalau itu tidak dibuat clear, next time kliennya akan expecting itu gitu. Dan itu menurut saya bukan sesuatu yang aneh banget kliennya kayak gitu. Enggak lah, maksudnya itu cukup manusiawi lah gitu. Dikasih enak gitu ya. Ya namanya enak, ternyata bisa lebih cepat gitu. Ternyata digratisin. Ya, dia akan expect more of that gitu loh. Especially kalau kliennya juga kurang punya sense of boundaries yang bagus gitu. Nah, jadi jangan sampai tuh kalian atau kita sebagai account gitu ya punya pemikiran seperti ini gitu. A total client pleaser gitu. It's not a good thing karena menjadi seorang account tuh harus bisa ada di tengah. Cuma saya akuin ya memang susah untuk all the time kita selalu netral gitu. Of course lah, maksudnya depends on the context, depends on the situation. Tapi kadang tuh kita sering ngerasa kayak gini gitu. Aduh, kliennya minta, kalau nggak gua iyain kliennya marah, kalau nggak gua iyain kliennya ngedrop kita atau apa gitu ya. Jadi please know gitu ya, right from the very beginning gitu, there are 5 answers dari pertanyaan klien. Bisa nggak sih kalian gini gitu, atau bisa nggak sih gue dibikinin ini gitu ya. Jadi ada 5 gitu, either bisa kalau memang bisa, dan kalau memang itu ada di scope of work-nya. Ada bisa tapi kita baru bisa kapan, ada bisa tapi kalau mau itu duluan, kita swap ya sama deliverables yang lain atau deadline yang lain misalnya. Bisa tapi at additional cost misalnya gitu. Atau yang memang jawaban kelima tidak bisa gitu. Jadi tidak semua hal yang klien minta harus dikabulkan. Hanya perlu dikomunikasikan kalau memang bisa dikabulkan, apa terms and condition-nya, atau kalau memang tidak bisa dikabulkan, ya harus bisa kita komunikasikan kenapa kita tidak bisa melakukan itu.
Oke, ini sebenarnya udah nggak terlalu banyak lagi slide-nya gitu ya, tapi I'm getting to the next part of this presentation gitu ya, which is the client servicing. Client servicing ini adalah part of account management disiplin gitu ya, karena it's about three things gitu kalau menurut saya. It's about bagaimana kita mendapatkan klien, bagaimana kita menjaga klien, dan bagaimana kita growing kliennya gitu ya. Growing klien itu bisa jadi they repeat, and then the business is bigger daripada previous period gitu ya, atau misalnya they buy other services from us gitu. Jadi it's basically about these three things. Nah, yang perlu kita sama-sama amini ya gitu ya, kalau menurut saya, bahwa client service itu is not a lip service gitu. Jadi yang benar-benar perlu menjadi baseline dari thinking kita adalah kenapa sih klien itu hire agency gitu loh. Mungkin banyak teman-teman yang tahu, oh sekarang tuh kalau startup mereka punya tim sendiri gitu loh. Jadi kenapa sih klien hire agency gitu? Yang kita jual essentially adalah business outcome gitu loh. We help them to sell their products, we help them to grow their business gitu loh. Jadi kalau kita add value ke relationship itu gitu ya, and then value-nya itu apa? Value-nya itu ya output yang bisa kita berikan gitu loh. Jadi misalnya kalau kita bikin campaign, mereka kan oh nanti kita akan measure nih pakai brand health tracking, kita akan lihat nih KOL yang kita pakai tuh contribute atau enggak ke salesnya dan segala macam. So if the business is growing karena value yang kita add gitu ya, that means we are doing our job gitu. Dan that is the essence of client service gitu loh. Jadi client service itu bukan kayak ya kliennya minta apa kita kasih, atau kliennya nanya apa kita jawab gitu ya. It's not about that. It's about helping them grow their business gitu. Jadi, nah, part dan client service itu nggak bisa hanya dari account doang gitu ya, tapi account management team adalah tonggak utama gitu untuk client servicing. Dengan cara gimana? Dengan cara merangkul seluruh tim untuk bisa fulfill what is expected from us and even more gitu loh. Jadi building trust itu gitu. Jadi biasanya kalau berdasarkan pengalaman saya ya, klien itu kalau bisa nggak repeat gitu. Jadi kalau misalnya mereka bisa, misalnya nggak ada issue, they're happy with everything gitu ya, dan misalnya nggak ada kewajiban dari perusahaan mereka untuk ganti partner gitu ya, mereka tuh akan prefer untuk nggak ganti partner gitu. Tapi sometimes memang itu nggak bisa. Jadi when they trust their partner gitu ya, ya mereka akan comeback, mereka akan repeat purchase gitu loh, mereka akan stay dengan partnernya juga gitu. Nah, building trust itu ya of course core-nya adalah tentang kita bisa memberikan output yang bagus secara konsisten gitu. Kemudian tadi kenapa klien stay? Nah sekarang kenapa klien go gitu ya? Kenapa klien cabut? Kenapa klien ngedrop kita sebagai agency gitu? Saya lumayan sering gitu ya baca-baca gitu ya tentang banyak account management atau account managers, account directors di mana-mana yang suka bikin artikel dan segala macam gitu. Ternyata tuh a client drops an agency gitu ya, atau misalnya memutuskan untuk nggak lanjut dengan sebuah agency itu karena agency tersebut tidak memberikan hal yang mereka tidak minta gitu. Nah itu kan aneh ya, kita sebagai seorang account kayak oh kita udah ngerjain kerjaan bagus, on time, on budget pula gitu ya. Tapi kok kenapa nggak dilanjut gitu ya? Karena sebenarnya ya itu tadi gitu ya, proactiveness gitu. What they want us to do itu bukan cuma fulfilling what's written on the scope of work,
tapi juga bringing them new ideas, bringing them new perspective gitu ya. It doesn't have to be something big gitu ya, tapi bisa jadi something new yang kita selalu secara proaktif menggali insights untuk bisa mengumpan balik sesuatu ke kliennya gitu loh. Jadi itu yang benar-benar penting untuk dipikirkan, penting untuk dilakukan gitu ya sama teman-teman di account management gitu ya. Client servicing itu is really about helping the client. It's not about dalam tanda kutip making clients happy dengan cara yang ya macam-macam lah ya gitu ya, kayak traktir makan atau apa. Menurut saya itu pemikiran yang sangat cetek gitu. Jadi remember that our client itu they also have their KPI, they also have essentially akan membuat kita itu nggak punya positioning yang kuat di kliennya, tidak punya point of differentiation yang kuat dibandingkan dengan competitor agency yang lain gitu. Nah, to sum up sebenarnya treat your client right gitu. Treat your client right itu tadi kita udah panjang ya, saya ngalor ngidul ngomongin tentang account management gitu, tapi essentially ada 2 poin ini sih. Jangan jadi order taker gitu. Kalau jadi order taker gitu ya, klien datang, kita butuh bikin ini deh gitu. Oh ya oke, kita bisa bikin itu gitu. Nah, sedangkan kita perlu benar-benar ngelihat gitu loh. Kalau memang kita adalah advisor ya, kalau kita datang sebagai membawa perspektif seorang advisor gitu ya, yang perlu kita tanyakan adalah apa iya lu butuh itu gitu loh. Apa benar gitu loh. Konteksnya apa, kenapa lo berpikir begitu gitu loh. Jadi saat misalnya klien itu nge-brief gitu ya, kita harus membiasakan diri kita untuk mencoba men-challenge brief tersebut gitu loh. Karena kadang klien kan juga manusia ya, dia bikin brief itu, menurut dia brief itu udah bagus, udah jelas dan segala macam. Tapi mungkin dengan fresh pair of eyes, dengan pemikiran yang berbeda, kita bisa offer gitu alternative thinking yang lain. Karena yang perlu aku tekankan di sini adalah klien itu hire agensinya untuk expertise agensi tersebut gitu ya, bukan untuk membuat sesuatu gitu. Jadi jangan sampai kita itu kacamata kuda gitu ya, bahwa yes we service our client, tapi we have to make sure bahwa the service that we're offering, the service that we're giving itu membantu kliennya untuk grow bisnisnya gitu loh. Jadi when they have a problem, there are alternative ways to look at that problem, dan kita bisa bawa ini ada beberapa solusi nih yang mungkin berbeda dari brief lo, tapi it's something to think about gitu. Jadi being proactive gitu ya, dan coming as an advisor instead of cuma jadi reactive order taker doang. Nah, mungkin yang terakhir ya, ini juga mungkin jarang dilakukan gitu ya, dan sebenarnya harus dilakukan. Ultimately gitu ya, seorang account director mungkin ini gitu, di level account director, satu hal yang harus kita tanya ke klien, walaupun mungkin kita belum pernah lakukan, adalah kita harus menanyakan dari awal gitu loh. Sukses itu tuh seperti apa sih buat lo gitu loh. Sukses dalam konteks sukses di project ini gitu loh, dan sukses di partnership dengan agensi kita gitu loh. Nggak setiap klien akan jawab hal yang berbeda-beda gitu, sesuai dengan objektif mereka, sesuai dengan goals mereka, visionnya mereka, challenge-nya mereka gitu. Tapi dari awal kita harus establish bahwa we're taking this very seriously gitu ya, dan we want to make this a successful relationship moving forward gitu. Supaya kita bisa measure sukses itu, kita bisa tahu
apa-apa aja sih yang perlu kita lakukan untuk achieve successful relationship, dan untuk achieve eventually tuh klien akan bilang, oh seru ya, bagus ya performance-nya kalian gitu loh, dan dia mungkin akan rekomen kalian ke orang-orang yang dia kenal gitu. Berdasarkan pengalaman saya tuh di marketing, it's a very small world gitu ya, jadi everybody knows everybody gitu. A lot of our clients juga kita dapat leads-nya itu dari recommendation from our previous clients gitu. Jadi ini yang sangat penting untuk ditanya dari awal, dan sebagai account handler atau account manager, kalian perlu untuk share ekspektasi ini kepada timnya juga. Jadi jangan cuma berharap bahwa semua orang di tim itu bisa bisa memakai kacamata yang sama tanpa kita komunikasikan terlebih dahulu. Begitu juga jangan expect semua part of the team itu bisa punya sense bahwa oh ya, in terms of account management memang sebaiknya kita gini, sebaiknya itu, karena itu it never happen, it's not gonna happen menurut saya gitu loh. Jadi saat kalian misalnya nanti atau sekarang gitu ya udah ada di account management gitu, please make sure saat kalian jalan bareng klien gitu ya, mulai dari awal ini adalah pertanyaan yang kalian tanyakan, karena dengan menanyakan pertanyaan ini it will make the relationship going forward gitu ya a lot easier. A lot easier tuh bukan berarti nggak ada masalah ya, tapi a lot easier to navigate gitu sih. Itu aja kalau dari saya sore ini. Mas Rizal mungkin bisa. Halo? Oke, terima kasih Kak Putri. Wah, seru banget ini. Saya sampai nyatet banyak banget catatan yang ada di sini, dan thank you and may the client be with you. Ini keren banget. Semoga klien dengan kita terus ya, nggak pindah-pindah, bisnisnya growing. Oke, banyak banget notes yang sudah saya catat secara pribadi. Saya juga banyak belajar di sini dari pengalamannya Kak Putri, dan banyak sekali perspektif ya, fundamental, kemudian juga advice yang berguna banget untuk kita. Dan di sini seperti biasa teman-teman, kita akan buka beberapa pertanyaan gitu ya. Dan yang pertama, oke, ini dari agensi. Untuk agensi saya kasih dua aja dulu ya. Nanti setelah ini soalnya adik-adik dari mahasiswa pasti mau bertanya juga. Dan saya juga punya pertanyaan. Saya tidak mau menyia-nyiakan waktu ini gitu. Jadi untuk yang pertama ada Kak Prio. Nah, ini mungkin teknikal gitu Kak Putri. Pertanyaannya adalah kalau ada klien nih yang kurang mengerti tentang produksi, kita dari agensi sebenarnya sudah menjelaskan gitu bahwa permintaan ini secara teknik productionnya tuh nggak sesimpel itu gitu. Tapi kliennya tetap nggak mau tahu gitu. Bahkan saya nggak mau tahu, saya mengancam mundur. Uh, Kakak punya advice nggak? Kak Putri punya advice nggak? Bagaimana kemudian mengendal tipikal klien seperti ini? Apakah ada hal-hal yang harus kita pertimbangkan? Misalnya, bisnisnya juga nggak seberapa, udah biarin aja gitu. Atau ada advice-advice lain ya? Tentu tadi materinya udah banyak banget yang menjawab ini, tapi barangkali biar Kak Prio juga malam ini tidurnya enak gitu ya. Dia tahu apa yang harus dia lakukan. Silakan Kak Putri. Kak Putri boleh jawab ini mungkin 1 sampai 3 menit gitu. Silakan Kak. Oke, Kak Prio. Prio sangat I'm so sorry that you have a client like this gitu ya. Tapi believe it or not, klien seperti ini sangat-sangat banyak gitu. Especially saat kamu mention gitu ya, kurang mengerti tentang produksi gitu. Karena produksi itu sangat teknis gitu ya. Jadi mungkin yang perlu dipertimbangkan, perlu dipertanyakan adalah tentang tidak mengertinya itu tuh, apakah kita udah coba menjelaskan di level yang dia mengerti, dengan cara yang dia mengerti gitu loh. Tapi kalau bisa dia kayak tetap nggak mau tahu dan mengancam mundur, sekarang kita tinggal lihat aja kondisinya seperti apa. What is the worst that could happen kalau kliennya memang mundur gitu loh.
Ini tolong jangan di take sebagai advice yang oh iya Kak, langsung iya bener juga kayak gitu, tapi sit down with the team, with the leaders gitu ya, dan benar-benar bawa considerationnya aja. Oh, ini kliennya maunya, misalnya the production should take 1 week, kliennya maunya 2 days gitu. Ya, oke, mungkin bisa dijelaskan ke kliennya. Kalau 2 days, outcome-nya atau output-nya akan seperti ini gitu loh. Ya kalau mau tetap, ya udah kalau kalian nggak bisa 2 days, ya sudah. Oh, ya mungkin ya sudah gitu loh. Jadi cuma benar-benar kita harus tahu bahwa mungkin mereka itu atau kliennya belum bisa ngerti dari perspektifnya dia gitu loh. Kita kan mencoba menjelaskan dari perspektif kita. Mungkin kita juga coba cari tahu kenapa sih lu maunya 2 hari gitu loh untuk sesuatu yang harus seminggu gitu sih. Baik, ini menarik. Saya apa namanya lanjut sedikit dari pertanyaan tadi. Seperti kata Kak Hmm. Putri tadi, kalaupun kita berkata yes, yes-nya ada berapa pilihan di Iya. pertanyaan sebelumnya. Lalu yang kedua, kalaupun kita akhirnya mau melepas apa the worst case yang akan terjadi. Dan yang ketiga barangkali tadi notes juga bahwa jangan-jangan kliennya itu belum paham dari perspektifnya dia. Mungkin dia dari perspektif finance yang dia pakai sehingga kacamatanya adalah dari sisi budget, atau ini adalah tipikal orang yang memang mungkin dari sisi timeline yang dia butuhkan dia nggak peduli budget, ya it's okay, berarti kita akan pakai banyak. Mungkin itu kira-kira 3 notes dari Kak Putri tadi, keren banget. Nah, Iya. selanjutnya Kak Putri ini ada pertanyaan dari Fitroza. Nah, untuk Kak Fitroza silakan open mic ya. Panitia mohon diberikan izin ke Kak Fitroza dari Pantre. Silakan. Oke, selamat malam Kak Putri, thank you banget atas sharing-sharingnya nih Kak. Sebenarnya mau nanya aja sih kayak apa sih skill atau misalkan apa ya knowledge lah yang biasanya sih memang dimiliki oleh teman-teman di account gitu ya. Tapi yang menurut Kak Putri itu penting untuk dimiliki oleh teman-teman yang lain, entah itu di strategis atau di kreatif atau di tim yang lain gitu. Karena sebenarnya aku sendiri juga nggak di tim account gitu ya, tapi tertarik juga nih kira-kira apa sih yang bisa bikin tim-tim yang lain tuh mungkin bisa had a better relationship dengan klien and so on gitu. Mungkin boleh share juga. Thank you. Baik, terima kasih Kak Fitroza. Ini lebih detail lagi ya. Kira-kira ada skill apa? Mungkin seperti kata Kak Putri tadi, bilang bahwa account management itu bukan sekedar lip service ya. Ini ada standar kompetensi yang kira-kira harus dimiliki oleh seorang account dan bagaimana dia service kalian. Silakan Kak Putri menjawab pertanyaan Kak Fitroza tadi dari Panterai. Silakan. Menurut aku yang perlu dimiliki ya, dan I really hope gitu ya semua orang yang ada di dalam satu tim tuh bisa punya frekuensi yang sama, adalah mungkin 2 hal sih. Bagaimana kita bisa how we can be good at listening gitu ya, and how we can be good at asking questions. Karena mungkin ini di level ini kalau kita kerja sama gitu ya di dalam satu tim gitu ya, kita mungkin mendengar satu informasi yang sama tapi mendigestnya tuh dengan cara yang berbeda gitu loh. Tapi kita walk away dengan assumption kita masing-masing gitu loh. Nah itu tuh yang kadang seringkali kalau bekerja di dalam tim gitu ya, I really wish everyone would listen better dan ask better questions juga. So get good at listening gitu ya, get good at asking questions, dan please listen to understand, jangan listen to reply, karena ini especially dengan tim kreatif terutama ya, tanpa bermaksud menyudutkan gitu. Tapi tim kreatif itu seringkali they listen to us to reply gitu loh, bukan to understand. Kita membawa klien perspektif, kreatif itu juga punya idealism mereka sendiri, perspektif mereka sendiri, of course gitu loh. Tapi when you listen to understand, you will ask better questions juga terhadap kliennya gitu loh. Bukan cuma sekedar, wah itu jelek, yang klien mau itu nggak bagus gitu. Mungkin itu sih, Fitroza. Oke, Oke, teman-teman. thank you Kak. Terima kasih Kak Fitroza. Silakan teman-teman yang jika ada pertanyaan lagi, mau ada pertanyaan, saya kasih kesempatan untuk teman-teman dari UNS, Universitas Negeri Solo, kemudian ada Universitas
Islam Negeri Sunan Kalijaga, ada dari Amikom Yogyakarta atau dari Muhammadiyah Yogyakarta, silahkan. Nah, sebelum lanjut nih teman-teman yang sudah join dengan kita, oke, sebelum lanjut lagi kita menjawab beberapa pertanyaan, Kak Putri akan reply pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Mohon untuk mengisi absensi, ya, panitia mohon di-up lagi absensinya. Tadi sudah di-up di pukul 19.50. Silahkan untuk absensi di link terlampir karena sertifikat dari program-program ini akan dikeluarkan jika absensi Anda lengkap. Sekali lagi mengingatkan kepada seluruh peserta, khususnya teman-teman dari kampus, untuk ya segera mengisi absensi yang sudah diberikan di link chat. Oke, kita lanjut ngobrol-ngobrol, Kak Putri. 1-2 tadi sudah ada pertanyaan, dan malam ini ada dari Universitas Pembangunan Negeri Veteran Yogyakarta, ada Kalista Ivana yang bertanya. Selamat malam Kak Putri, mau bertanya, kalau kita dihadapkan ke dalam satu situasi di mana kita handle konten yang sudah approval dari salah satu klien dan sudah diproduksi karena suatu hal, kliennya tiba-tiba karena satu dan lain kalian tiba-tiba menolak konten tersebut gitu, sehingga konten batal naik. Tetapi di lain waktu klien mengunggah konten yang serupa dengan konten yang ditolak. Jika terjadi kasus seperti ini, kakak ada advice-nya apa nih untuk kita? Sepertinya ini bukan cuma terjadi di 1-2 agensi ya, barangkali untuk di agensi-agensi yang skalanya lebih small, klien lebih powerful dan dalam tanda kutip tidak menganggap agensi ini sebagai partner, tapi lebih kepada supplier yang dibikin dalam tanda kutip suka-suka nih, sehingga terjadi hal-hal yang seperti ini. Silakan Kak Putri. Jadi sudah di-approve, kemudian ditolak, tapi kok tiba-tiba dipakai ya ideas-nya, what's wrong gitu. Gimana Kak Putri? Oke, mungkin karena ini kayaknya kalau untuk dibahas requires more details ya. Tapi mungkin Ya, yang perlu kita gambaran pertanyakan, umum aja. iya, jadi yang perlu kita pertanyakan jadinya gini. Oh, mereka tolak gitu, padahal jadi mereka udah approve tapi tidak jadi dinaikin gitu ya. Tapi kemudian nggak lama mereka bikin mirip lagi gitu. Jadi mungkin yang kita pertanyakan, what is exactly di konten yang waktu itu udah di-approve nggak jadi dinaikin, yang mereka suka, sehingga mereka buat sesuatu yang mirip, tapi apa yang mereka nggak suka, yang sampai nggak suka itu sampai jadinya nggak jadi naik. Sebenarnya gitu. Nah, yang perlu direview yang kedua adalah relationship seperti apa atau yang kalian miliki dengan kliennya, sehingga dia nggak bisa ngomong itu and instead dia malah melakukan hal yang kurang enak gitu jadinya. Jadi mungkin perlu dilihat dari dua sisi itu ya, kayak of course granted itu sesuatu yang kayak awkward banget ya, kok waktu itu udah kita bikinin, dia udah approve tiba-tiba nggak jadi, tapi dia bikin yang mirip. Kalau gue if that happens to me gitu ya, gue akan tanyakan sih ke kliennya gitu. Dan mungkin ini tips saat bertanya atau diskusi dengan klien ya, karena ini juga terjadi di anak-anak gue sendiri di kantor gitu. Mereka tuh suka kalau diskusi sama klien tuh rame-rame gitu loh. Kadang tuh yang perlu kita sadarin, klien itu juga nggak suka to be put in the spotlight gitu ya. Jadi kalau misalnya kita bisa sense bahwa oh gue ini perlu diskusi sesuatu yang mungkin akan sedikit keluar nih unek-uneknya klien, dan do it one on one gitu sama kliennya gitu. Jadi mungkin hal-hal yang dia kurang enak untuk omongin ke depan forum gitu, dia bisa omongin ke kita gitu. Jadi mungkin itu yang perlu, dan yang paling penting tadi coba dilihat gitu, kok kliennya nggak mau bilang ya kalau memang mereka nggak begitu suka sama konten yang kemarin sampai nggak jadi naik walaupun udah di approve gitu, udah gitu bikin yang mirip gitu. Baik, terima kasih Kak Putri. Nah, ini ada Zirkaki, tapi ini Zirkaki kita nggak tahu ini dari mana, kayaknya dari kampus ya, atau dari agensi. Ini kita bicara tentang satu hal yang cukup berbeda lagi gitu ya. Ternyata, dari Universitas Amikom Yogyakarta. Oke, siap. Zirkaki, terima kasih pertanyaannya. Saya izin bacakan bahwa, halo Kak, izin bertanya apakah soal karakter itu penting untuk memilih klien. Misal ada klien yang ingin bersinergi, namun pihak account merasa tidak sesuai nih karakter kliennya. Jadi ini bukan cuma perkara uang gitu, cuma bukan perkara revenue gitu. Apakah memang dari sisi bisnis, account itu juga harus milih-milih gitu. Jangan sampai misalnya bertemu dengan klien-klien yang demanding banget gitu ya.
bertemu dengan klien-klien yang permintaan klien service-nya sudah terkenal di luar dari jam kantor yang berlebihan, let's say misalnya entertainment dan lain-lain. Adakah rule-rule tertentu yang mungkin nggak di-spill di presentasi ini yang ternyata itu rule yang bisa dikatakan tidak tertulis, tapi sebenarnya kalau Kak Putri sendiri juga punya rule itu gitu. Nah, salah satunya yang menarik di sini adalah apakah perusahaan atau tim dari client service maupun account management maksud saya sebenarnya juga punya rules-rules tersendiri gitu. Kita boleh loh memilih karakter klien yang seperti ini. Ini pertanyaan bagus sekali dari Zirka. Silakan Kak Putri. Ya, thank you Zirka. Pertanyaannya bagus dan agak sulit dijawab. Kenapa? Karena menurut aku it's beyond cuma account management timnya aja gitu ya. Karena kalau misalnya kita ngomong gitu ya, oh ini kliennya nggak cocok nih sama, contoh misalnya di agency ini kayaknya nggak cocok deh kita nge-handle klien ini, nggak sesuai dengan culture kita, atau mungkin even di perdana tidak sesuai dengan value kita as a company gitu ya. Menurut aku it's a management level decision sih. Jadi saat misalnya gitu ya, manajemen dari company itu bisa punya thinking yang lebih bijaksana gitu ya, dia juga harus ngelihat culture anak-anak gue seperti apa gitu. Apakah cocok dengan kliennya gitu. Kalau memang if it's really about value ya. Tapi kalau untuk menjawab tadi gitu ya, karakter itu penting nggak untuk memilih klien? Of course penting gitu. Contoh paling simpel ini karakter ya. Nggak mungkin gue mau ikut pitching produk kosmetik, tapi account yang gue turunin cowok yang brewokan, yang maksudnya ya itu udah secara karakter nggak match gitu loh. Dan terus terang karakter itu juga mempengaruhi banyak ya ke bagaimana nanti account handler tersebut akan memanage klien ini dan memanage project ini gitu loh. Tapi di sisi lain juga kita harus akui nggak setiap saat kita bisa punya ideal situation kayak gitu, di mana oh kebetulan nih pitching otomotif tapi semua account-nya nggak ada yang tertarik otomotif nih gitu loh. Ya di situ berarti kita harus mempelajari. Kalau it's about karakter ya, tapi saat misalnya it's about value, yang biasanya gue tanamkan adalah when it gets uncomfortable, please come talk to me gitu loh. Jadi kalau aku sendiri selalu ngomong ke tim gitu ya, dan aku punya regular one-on-one dengan dia. So if you work at an agency, that is something you can talk to your senior about gitu ya. Kalau misalnya ada hal-hal yang membuat kamu nggak nyaman in terms of karakter atau value, sehingga mungkin yang lebih senior itu bisa memberikan insight gitu loh, dan insight on bagaimana harus menyikapinya, dan mungkin insight tentang kenapa sih kliennya kayak gitu. Karena kadang kan kita mikirnya dari kacamata kita doang, tapi mungkin kita nggak mikirin kenapa sih dia suka nanya-nanyain gue udah tengah malam, gue mau tidur, ini udah jamnya. Nah, dan mungkin kalian belum di posisi di mana gue bisa ngomong nih ke kliennya, klien, gue kalau udah jam 10, gue mau istirahat nih gitu. Tapi mungkin your senior is in di posisi yang bisa melakukan itu gitu. Jadi antara account team gitu ya, berlayer itu harus punya komunikasi yang transparan juga sehingga bisa saling advice gitu loh. Oke, terima kasih Kak Putri penjelasannya. Ini menarik sekali tentang bagaimana ternyata agensi juga bisa punya batasan-batasan tertentu terkait dengan tipikal klien yang bisa dilayani, apalagi itu terkait dengan perbedaan value maupun culture yang terjadi. Baik, teman-teman dari kampus jika masih ada yang ingin bertanya, mumpung Kak Putrinya masih di sini, silakan bertanya. Atau teman-teman dari agensi juga yang ingin pop up isu tertentu, silakan. Kak Putri sebagai informasi bahwa yang ada di dalam room kita itu selain mahasiswa dan dosen juga ada teman-teman agensi dari daerah yang ada di Sumatera Barat, ada di Aceh, dari Jawa Timur, kemudian dari Yogyakarta, dari Jawa Tengah, sehingga barangkali memang isu-isu yang terjadi ada yang sama persis dengan agensi yang levelnya sudah skala nasional, ada juga memang cukup berbeda dengan agensi-agensi yang di lokal ya, di provinsi gitu ya, yang melayani klien-klien barangkali yang lebih kecil gitu, atau bisa saja juga mungkin melayani klien-klien dari Jakarta, dari pusat yang
kebetulan melakukan program komunikasi di daerah masing-masing. Nah, teman-teman yang masih ada pertanyaan, silahkan. Saya masih membuka kesempatan kurang lebih 15 menit ke depan sebelum kita tutup sesi ini. Sebelum saya lanjutkan dengan pertanyaan lain, saya ingin menginformasikan kepada seluruh peserta bahwa materi untuk pertemuan ini kurang lebih akan ada 7 kelas, 7 pertemuan. Kita sudah sampai di pertemuan ketiga malam hari ini, yaitu account management dan client servicing. Dan untuk di minggu depan kita masih ada lagi kelas, yaitu introduction to digital marketing. Tentu juga akan dibawakan oleh pembicara-pembicara yang sudah berpengalaman. Nah, sebelum kita tutup pertemuan malam hari ini, pertanyaan dari saya nih Kak Putri, mungkin mewakili banyak teman-teman yang lain. Ketika terjadi konflik antara agency dan klien, yang bisa saja ini terjadi di agensi-agensi yang belum cukup detail mengatur KPI, sehingga terjadi perbedaan perspektif antara ekspektasi klien dan apa yang bisa dideliver oleh agensi. Kalau Kak Putri yang menjadi account director di situ, atau mungkin diminta untuk memberikan nasihat, apa yang harus kita lakukan nih Kak Putri ketika terjadi konflik ini? Karena bentuk-bentuk konflik ini implikasinya macam-macam. Salah satunya adalah silent treatment dari klien. Kliennya udah nggak mau ngomong. Kliennya udah nggak mau ngomong, kliennya udah nggak ada kabar gitu ya. Padahal kita mau mencoba untuk berkomunikasi dengan mereka gitu. Nah, jika terjadi konflik, penyebabnya bisa macam-macam. Kak Putri sendiri kira-kira akan memulai untuk mitigasi resikonya ini mulai dari mana? Silakan Kak. Kalau in that case ya konflik itu kita hindari, tapi kadang it's inevitable gitu, pasti kejadian gitu. Mulai dari konflik kecil sampai konflik besar. Sebagai account gitu ya kayak tadi balik ke mungkin salah satu slide pertama aku gitu ya. Sometimes you have to be the punching bag gitu. Nggak ada yang suka jadi samsak ya, karena digencet dan dipukulin dalam tanda kutip oleh banyak pihak itu nggak enak. Tapi you really have to think gitu ya, saat lo adalah seorang account gitu ya, siapa lagi yang bisa melakukan itu kalau bukan kita gitu. Dan yang akan gue lakukan adalah ya mungkin ya gue akan telusuri kali ya kenapa konflik ini bisa terjadi, get to the root of the problem. Sebenarnya apa yang terjadi, kenapa bisa begitu, siapa yang membiarkan itu sampai seperti itu gitu. Dan ya memang harus kita harus duduk bareng sama kliennya. Mau kliennya silent treatment, kalau kliennya kayak gitu ya mungkin disamperin gitu ya. Dulu mungkin ini sedikit cerita, saya pernah ada gitu klien. Nah, boleh nih Kak. Ayo Kak. Ngambek kayak gitu ya gue samperin ke kantornya gitu loh. Dan ya ini sebelum pandemi tapi ya memang ya, jadi kan sekarang kan kebiasaan kita udah agak berubah. Gue samperin ke kantornya, bahkan lewat tim membernya gue minta tolong dijemput ke bawah biar bisa naik ke atas segala macam. Jadi ya banyak hal lah, maksudnya klien ngambek itu sering gitu. Tapi makanya kita tuh jangan melihat ini tuh jadi cuma secara taktis aja gitu. Saat klien ngambek gue harus ngapain. Jadi harus secara strategis kita mikir, gue harus tahu apa yang membuat klien gue ngambek gitu ya, sehingga klien gue kalau ngambek sekali aja nggak usah keulang lagi. At least kalau misalnya dia ngambek lagi, ngambeklah untuk hal yang berbeda yang kebetulan kita belum ngerti tuh bahwa dia bisa ngambek karena hal itu gitu. Oke, Kak Putri, di sini di kolom komentar sudah tidak ada pertanyaan lagi, dan waktu kita memang sudah sangat mepet di penutupan. Oh, ternyata masih ada satu lagi nih. Oh enggak, ini tadi sudah apa namanya, sudah saya bacakan. Nah, Kak Putri kira-kira nih, apa closing statement yang bisa Kak Putri kasih ke kita, yang itu bisa jadi semacam apa ya, penutup untuk malam hari ini yang perlu kita ingat tentang account management dan client servicing, Kak? Silakan. Account management atau client servicing ya, mungkin ini kali ya satu words of wisdom gitu ya. It's not about what we do sebagai agency gitu ya, but it's about what the client perceives of what we do gitu loh. Jadi itu yang sebagai account
tolong ini sesuatu yang perlu benar-benar menjadi apa ya, salah satu core belief-nya kita gitu. Jadi it's not about kita udah gini loh, kita udah gitu loh gitu loh. Tapi kita juga harus berpikir klien itu mempersif itu tuh apa gitu loh. Apakah klien itu mempersif itu sesuatu yang valuable buat dia atau enggak gitu. Jadi it's not about ini udah agency udah mati-matian nih gitu. Tapi kalau itu tidak of value dengan apa yang klien inginkan, jadinya percuma gitu loh. Jadi jangan sampai kita melakukan effort yang salah karena kita berpikir kita udah coba, kita udah ini dan kita udah itu kali ya. Baik. Oke, ini sebenarnya masih ada satu pertanyaan, tapi kita sudah closing statement. Mungkin kita akan tanyakan di waktu yang berbeda, sudah pukul 20.30, teman-teman. Terima kasih untuk semua pertanyaan yang sudah ada pada malam hari ini. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Kak Putri, ya, Kak Stefani Putri Fajar yang malam hari ini sudah berbagi banyak sekali hal-hal seru tentang account management dan client servicing dari Business Director Alpha. Dan kemudian juga tentu terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh teman-teman dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, lalu dari P3I Pusat, dan tentu saja dari Google yang juga mendukung acara ini. Dan yang paling terakhir, terima kasih juga kepada seluruh panitia dari P3I Yogyakarta yang sudah mendukung terlaksananya acara ini. Saya Rizal Kasim mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari teman-teman semua. Sampai jumpa di volume 4 minggu depan. Untuk teman-teman yang ingin bertanya lagi bisa menghubungi Kak Stefani Putri di LinkedIn-nya. Terima kasih, selamat malam, sampai Terima jumpa. kasih. Terima kasih Kak Putri. Harus sayang ya.